Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bebas belajar, guru bergerak. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Muslimah SPD, guru SDN 86 Lajoa, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, saya melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Bapak, Ibu guru hebat, setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Juga diharapkan memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Kemudian penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak, Ibu guru hebat, pada topik pertama kita mempelajari 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai peserta didik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang harus kita lakukan adalah pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan sama. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Nah, Bapak Ibu, dalam proses ini kita mempelajari 3 bagian, yaitu yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Nah, mari kita melihat apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Nah, yang kedua adalah apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru sebagai penuntun, fasilitator, motivator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga adalah ingin menjadi guru seperti apakah saya. Nah, kita sudah tentu sangat memahami suatu konsep Bapak Pendidikan Nasional, yakni Ki Hajar Dewantara. Konsepnya itu momong, among, dan ngemong. Intinya kasih sayang, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan, yakni ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ingma dia mangun karso, di tengah memberi bimbingan, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan.
Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 poin yang dipelajari di sini. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia utuh. Bapak Ibu hebat, dalam mendidik dan mengajar, sistem pengajaran zaman kolonial harus dirubah. Misalnya, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian murid duduk tapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Menyeragamkan pembuatan tugas ataupun memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 cakupan materi. Yang pertama, kodrat murid. Yang kedua, asas trikon. Nah, kita bahas dulu tentang kodrat murid. Yang dimaksud di sini, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Pada asas trikon terbagi 3. Yang pertama, kontinuitas, kedua, konvergen, dan ketiga, konsentris. Kontinuitas di sini adalah pengembangan yang harus dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen, pengembangan yang mengambil berbagai sumber. Dan konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tepat berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Ada 2 materi, budi pekerti dan teori konvergensi. Ada 2 kata pada budi pekerti. Budi, ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti, ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Jadi, budi pekerti adalah hasil bersatunya gerakan, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Materi berikutnya, teori konvergensi, yakni transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dan berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri dan tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Sekarang kita di modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu yang terhormat, setelah mendengarkan pemaparan dari saya tentang Merdeka Belajar, maka saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu dengan cara mengklik link umpan balik di Google Form yang ada di sini ataupun memberikan komentar di kolom komentar. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah ini.
Bapak Ibu guru yang hebat, mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Bebas belajar, guru bergerak.